Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa wa shalla wa sallam ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil jaza, amma ba'du. Saya, Nada Izzatul Nisa, akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan tentang implementasi penegakan hukum di tempat tinggal dengan dosen pembimbing Ustazah Nurul Budi Murtini, SSI, MSI. Implementasi penegakan hukum. Hakikatnya, hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat disebut hukum apabila tidak terlaksana. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergulatan hidup. Faktor-faktor penegakan hukum. 1. Faktor hukum itu sendiri. 2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. 3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat seperti lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada harta manusia di dalam pergulatan hidup. Adapun contoh implementasi hukum di wilayah tempat tinggal yang dibagi berdasarkan faktor penegakan hukum adalah: yang pertama, faktor hukum. Semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Contoh, di perumahan terdapat peraturan jika bertamu harus lapor ke bagian keamanan setempat 1x24 jam agar terciptanya keamanan setempat. Yang kedua, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan lainnya. Contohnya, para polisi dan jajarannya juga ikut dalam menjalankan peraturan perundang-undangan setempat. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas pendukung. Tanpa sarana dan fasilitas, penegakan hukum akan mengalami sedikit kendala. Contohnya, pembagian masker dan hand sanitizer gratis kepada masyarakat agar masyarakat dapat menggunakannya sebaik mungkin di masa pandemi ini, serta agar masyarakat taat terhadap peraturan tentang protokol kesehatan yang tentunya berguna untuk masyarakat juga. Kemudian yang keempat, faktor masyarakat dan sumber daya masyarakat. Bagian terpenting dari faktor ini adalah kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi, yaitu mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, dan ketaatan terhadap hukum. Contohnya, masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas setempat demi menjaga keamanan berkendara di jalan. Yang terakhir atau yang kelima, faktor kebudayaan. Semakin banyak peraturan undang-undang dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya. Contoh, peraturan pernikahan di daerah yang harus sesuai adat. Kesimpulan, terlihat jelas penegakan hukum di wilayah tempat tinggal masih dalam tahap perbaikan. Semua landasan hukum yang mengatur segala hal akan menjadi peraturan semata bila tidak ada penegak hukum
yang memiliki integritas tinggi. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak agar hukum dapat ditegakkan untuk mengayomi bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.